Perkenalkan, nama saya Jessica Mutiara Saragi, NPM 2001-020030. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Baiklah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang pengembangan pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Pada materi ini, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua pokok pembelajaran, yaitu yang pertama adalah bagaimana melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui belajar. Yang kedua adalah bagaimana melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan belajar mengajar. Makna pembelajaran merupakan kondisi internal kegiatan belajar yang antara lainnya dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar. Pada materi ini ada beberapa pandangan menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut pandangan Aun Nur Rahman 2010 halaman 28. Beliau mengatakan bahwa untuk mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang dapat mendorong pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, maka guru harus memiliki wawasan dan kerangka pikiran yang luas tentang pembelajaran. Kedua adalah menurut pandangan Rusman 2017. Beliau mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dalam kegiatan belajar bersifat modern. Jadi, menurut pandangan Rusman 2017, beliau mengatakan bahwa di situ pembelajaran berorientasi aktivitas pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek atau subjek belajar. Pada pandangan Rusman 2017 ada dua aktivitas di dalamnya. Di antaranya yaitu satu aktivitas fisik dan dua adalah aktivitas psikis. Aktivitas fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan, sedangkan aktivitas psikis adalah kegiatan daya jiwa. Menurut pandangan Paul B. Diedrichs, ada beberapa macam-macam kegiatan peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa. Di antaranya yaitu yang pertama, visual activities, yaitu membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan pekerjaan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, musik, pidato, dan sebagainya. Yang ketiga adalah listen activities, yaitu mendengarkan. Yang keempat adalah writing activities, yaitu menulis atau seperti mencerita, membuat karangan atau laporan, dan sebagainya. Kelima adalah drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, peta, dan sebagainya. Yang keenam, motor activities, yaitu melakukan percobaan, melakukan konstruksi, dan sebagainya. 7. Mental activities, yaitu menganggap, mengingat, memecahkan masalah, menganalisis, melihat hubungan, dan masih banyak lainnya. Yang kedelapan adalah emotional activities, yaitu menaruh minat, merasa bosan, gembira, sedih, dan sebagainya. Menurut pandangan Hamalik 2009 halaman 197, beliau mengatakan bahwa aktivitas yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam peserta didik, baik itu potensi intelektual maupun potensi sikap dan keterampilan. Mengacu pada teori konstruktoristik, ada 7 pendekatan pembelajaran dengan karakteristik, diantaranya yaitu 1. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang dimana peserta didik diberikan peluang agar lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah proses pembelajaran merupakan sebuah proses integrasi pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga yaitu berbagai
pandangan yang berbeda di antara peserta didik dihargai dan sebagai tradisi dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat adalah peserta didik didorong untuk menemukan berbagai intensi secara terintegrasi. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian. 6 adalah pembelajaran mendorong terjadinya komparatif dan kompetitif di kalangan peserta didik yang aktif. Yang terakhir adalah yang ketujuh, pembelajaran yang dilakukan secara pengalaman nyata. Materi selanjutnya adalah tekanan penting pada pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa. Yang pertama, peserta didik mendapat ruang dan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kreativitas masing-masing melalui berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, aktivitas belajar peserta didik harus meliputi aktivitas fisik dan aktivitas psikis, sehingga pembelajaran diarahkan bukan hanya untuk membangun ranah intelektual peserta didik saja, namun juga ranah efektif dan ranah psikomotoriknya. Kesimpulan yang saya ambil dari materi hari ini tentang pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu adalah dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa tersebut, peserta didik menjadi subjek pembelajaran karena yang menjadi sasaran pembelajaran adalah aktivitas siswa dalam pembelajaran. Partisipasi atau aktivitas siswa tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran. Aktivitas siswa yang dimaksud bukan hanya aktivitas fisik, mental, namun juga aktivitas emosional dan intelektual, sehingga aktivitas siswa tersebut adalah secara optimal. Hal tersebut juga dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang seimbang dan terpadu antara kemampuan intelektual, sikap, dan keterampilan. Sekian dari materi hari ini, saya ucapkan terima kasih.